Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang hubungan antara kias dan istinbat dalam ilmu mantik. Mari kita awali presentasi ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang pengertian kias. Kias adalah merupakan kalimat yang tersusun dari beberapa kaidah. Kias dalam ilmu mantik adalah ucapan atau kata yang tersusun dari beberapa kaidah. Manakala kaidah-kaidah tersebut benar, maka akan muncul daripadanya dengan sendirinya kaidah benar yang lain yang dinamakan dengan natijah. Dari beberapa definisi, kalau misalkan kias itu kan sebagai alat ukur. Nah, yang dinamakan dengan sebagai alat ukur ini di sini itu mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lainnya gitu. Nah, dalam ilmu mantik yaitu kan ucapan yang tersusun dari dua atau beberapa kaidah kan gitu. Nah, kias ini bisa juga sebagai sesuatu mengambil kesimpulan di mana kita menarik dari dua macam keputusan atau kaidah yang mengandung unsur kebersamaan gitu, dan salah satunya itu harus universal gitu. Suatu keputusan ketiga yang kebenarannya sama dengan keputusan-keputusan yang sebelumnya seperti itu. Nah, kalau misalkan di kias dalam ilmu mantik seperti itu. Selanjutnya contoh dari kias ya. Kaidah pertama yaitu burung ialah termasuk binatang unggas. Yang kedua, kaidah kedua, tiap-tiap binatang unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Kaidah yang barunya itu burung berkembang biak secara bertelur. Nah, jadi kaidah yang ke-1 dan yang kedua itu kan memiliki persamaan. Binatang atau burung yang termasuk binatang unggas, dan yang kaidah yang kedua itu binatang unggas juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kaidah yang baru ini yang disebut dengan natijah itu yaitu sesuatu keputusan yang benar gitu. Kalau misalkan burung berkembang biak secara bertelur, seperti kalau misalkan harus sesuai dengan fakta-fakta gitu kan di dunia ini kan nggak ada tuh kalau misalkan burung itu berkembang biaknya tuh nggak bertelur, pasti bertelur gitu. Jadi nggak bisa dibantahkan kalau misalkan burung itu emang berkembang biaknya dengan cara bertelur seperti itu. Terus contoh lain selain burung itu ada yang namanya contohnya kayak bid'ah. Selama ini kan kita bertanya-tanya bid'ah kan gitu kan. Nah, saya akan mencontohkan tentang bid'ah. Tiap-tiap bid'ah itu sesat. Nah, tiap yang sesat masuk neraka. Jadi tiap bid'ah masuk neraka itu. Jadi kan yang kaidah yang pertama itu kan disebutnya dengan muqaddimah sugro, yaitu tiap-tiap bid'ah itu sesat. Itu yang pertama itu muqaddimah sugronya. Yang kedua muqaddimah kubronya itu tiap-tiap yang sesat itu masuk neraka. Nah, itu ada persamaannya kan antara yang pertama sama yang kedua itu harus ada
persamaannya seperti itu. Dan sekarang ada kaidah barunya, kita munculkan kaidah barunya, itu disebut dengan natijah. Yang ketiga itu tiap bid'ah masuk neraka gitu. Jadi kalau misalkan bid'ah kan sesat, pasti yang sesat itu kan nggak boleh kita lakukan seperti itu, karena kan dosa juga. Dan kata Allah kalau misalkan orang-orang yang sesat itu kan pasti akan masuk neraka seperti itu. Selanjutnya pengertian istimbat. Istimbat dalam usul fikih yaitu mengeluarkan makna dari nas, Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalan ijtihad. Selanjutnya istimbat dalam ilmu mantik yaitu mengambil dalil atau kesimpulan yang diambil dari petunjuk yang ada dengan cara mencurahkan kemampuan dan nalar berpikir. Nah, kalau misalkan istimbat yang kita kenal itu kan yaitu teks suci Al-Quran atau hadis, dan di dalamnya itu ada pemahaman dan penggalian serta perumusan hukum seperti itu. Nah, upaya dalam istimbat itu juga kalau misalkan untuk membuahkan hasil harus ada pendekatan yang tepat dalam istimbat gitu. Nah, kalau misalkan dalam pendekatan yang tepat itu akan memiliki sumber hukum yang tepat juga gitu. Ada dua cara pendekatan dalam istimbat untuk para pakar melalui kaidah-kaidah keabsahan dan melalui pengenalan maksud syariat. Nah, ada beberapa syarat-syarat dalam istimbat itu yang harus dipenuhi untuk melakukan istimbat atau ijtihad gitu. Nah, pertama itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Terus yang kedua itu memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum juga. Nah, yang ketiga itu menguasai seluruh masalah hukumnya yang ditunjukkan oleh ijma agar menentukan hukum tertentu atau hukum yang tidak bertentangan dengan ijma. Nah, terus ya selanjutnya memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas gitu, biar bisa dapat menggunakan istimbat hukum gitu. Ya, yang selanjutnya mengetahui ilmu logika gitu. Nah, seperti ilmu mantik ini untuk mendapatkan hasil kesimpulan agar sanggup mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan yang telah diistinbatkan seperti itu. Dan yang terakhir menguasai bahasa Arab secara mendalam, karena kan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersusun dari bahasa Arab seperti itu. Selanjutnya contoh istimbatnya yaitu bahwa besi ialah logam dan tiap-tiap logam ialah menyampaikan panas. Maka besi suatu bahan yang menyampaikan panas dengan baik. Nah, maksudnya yang kita tahu kan besi itu ialah logam kan gitu. Nah, di dalam tiap-tiap logam itu kalau misalkan kita panaskan itu menyampaikan panas gitu. Kalau misalkan kita diamkan nih di sinar matahari itu menyampaikan panas gitu. Nah, kalau misalkan di tiap-tiap besi sesuatu yang dapat menyampaikan panas dengan baik seperti itu. Jadi di dalam besi itu terdapat partikel-partikel yang dapat menyampaikan panas dengan baik seperti itu. Nah, contoh misalkan yang kedua untuk istimbat yaitu misalkan antara Tuhan dan makhluk. Hakikat Tuhan dan makhluk sudah jelas berbeda.
Karena itu menurut logika kita mengatakan bahwa makhluk itu adalah Allah, dan Allah ya Allah gitu. Makhluk ya makhluk. Ini tidak bisa disamakan, karena kan misalkan kalau Allah kan hanya Allah satu gitu. Ya kalau manusia ya kalau makhluk ya makhluk gitu. Nah, makhluk kan ada beberapa jenisnya, ada makhluk hidup gitu. Nah, makhluk hidup juga kan ada beberapa versinya gitu. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, seperti itu. Nah, jadi menentukan salah satu aliran filsafat yang memandang bahwa Tuhan itu sama dengan makhluk dan makhluk itu sama dengan Tuhan, maka menurut hukum akal kesimpulan itu keliru, karena tidak bisa diterima dengan akal pikiran. Nah, kenapa gitu kan? Karena kan sekali lagi dua hal yang berbeda yang bisa dianggap sama, masing-masing memiliki ciri khasnya masing-masing gitu. Kalau misalkan ya Allah, kalau misalkan makhluk ya makhluk gitu, berbeda, nggak bisa disamakan seperti itu. Sama manusia seperti itu. Nah, kalau misalkan bangkai unggas kan emang dari Al-Qur'annya juga udah ada larangannya untuk haramnya seperti itu. Nah, kalau dalam tam dan nakis ini kan ada beberapa yang hukum-hukumnya itu terhadap bagian-bagian yang sama antara keduanya, dan yang disimpulkan dari keduanya tersebut. Nah, proses ini disebut dengan induksi seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam istinbat, istilai nakis. Nah, yaitu penelitian yang dilakukan hanya pada sebagian besar dari permasalahan yang menjadi objek pembahasan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan hukum keseluruhan. Dalam metode ini tidak dapat permasalahan-permasalahan yang berlawanan hukum gitu. Ini nggak boleh berlawanan hukum, berarti ini harus sesuai dengan hukum-hukum yang udah ditetapkan gitu. Nah, sehingga nanti kan ada kesimpulan hukum yang dihasilkan dari istiqro nakis ini. Nah, ini hanya secara keumuman atau hasbi dohir gitu, karena kan tidak semua permasalahan diteliti satu persatu gitu kan. Kalau misalkan permasalahannya itu numpuk banyak, terus kan nggak mungkin kita meneliti satu kan. Harus kita tuh kalau misalkan ada permasalahan ya yang paling besar itu permasalahan apa dulu gini, nanti solusinya apa gitu kan. Maka kekuatan hukum yang dihasilkan juga bersifat prasangkaan gitu. Nah, nanti kalau misalkan nih contohnya ada seseorang nih lagi jalan misalkan malam-malam gitu kan. Nah, kita lihat tuh dari jauh gitu kan. Itu kelihatannya tuh kayak bayangan hantu kayak gitulah. Nah, padahal itu bukan hantu tapi orang gitu, karena kan istilahnya prasangkaan kita terhadap orang itu gitu kan. Padahal kan istilahnya itu nyata, bukan hantu, tapi prasangkaan kita tuh melihat dengan jarak jauh itu seperti bayangan-bayangan seperti hantu seperti itu. Selanjutnya pengertian istinbat. Istinbat dalam usul fikih yaitu mengeluarkan makna dari nas, Al-Quran dan As-Sunnah dengan jalan ijtihad. Selanjutnya istinbat dalam ilmu mantik yaitu mengambil dalil
atau kesimpulan yang diambil dari petunjuk yang ada dengan cara mencurahkan kemampuan dan nalar berpikir. Nah, kalau misalkan istinbat yang kita kenal itu kan yaitu teks suci Al-Quran atau hadis, dan di dalamnya itu ada pemahaman dan penggalian serta perumusan hukum seperti itu. Nah, upaya dalam istinbat itu juga kalau misalkan untuk membuahkan hasil harus ada pendekatan yang tepat dalam istinbat gitu. Nah, kalau misalkan dalam pendekatan yang tepat itu akan memiliki sumber hukum yang tepat juga gitu. Ada dua cara pendekatan dalam istinbat untuk para pakar melalui kaidah-kaidah keabsahan dan melalui pengenalan maksud syariat. Nah, ada beberapa syarat-syarat dalam istinbat itu yang harus dipenuhi untuk melakukan istinbat atau ijtihad gitu. Nah, pertama itu harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat suci Al-Quran yang berhubungan dengan masalah hukum. Terus yang kedua itu memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis Nabi yang berhubungan dengan masalah hukum juga. Nah, yang ketiga itu menguasai seluruh masalah hukumnya yang ditunjukkan oleh ijma agar menentukan hukum tertentu atau hukum yang tidak bertentangan dengan ijma. Nah, terus selanjutnya memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyas gitu biar bisa dapat menggunakan istinbat hukum gitu. Ya, yang selanjutnya mengetahui ilmu logika gitu. Nah, seperti ilmu mantik ini untuk mendapatkan hasil kesimpulan agar sanggup mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan dan yang telah diistinbatkan seperti itu. Dan yang terakhir menguasai bahasa Arab secara mendalam karena kan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tersusun dari bahasa Arab seperti itu. Nah, di sini ada contohnya hewan adalah mengunyah makanan dengan gigi geraham. Nah, namun hasil penelitian di sini tidak berlaku untuk semua jenis hewan gitu, karena kan ada beberapa jenis hewan yang tertentu gitu kan. Karena ada beberapa hewan yang memakan mangsanya dengan menggerakkan geraham bawah gitu. Nah, di sini contohnya itu seperti buaya gitu yang langsung memakan mangsanya itu ditelan gitu, istilahnya enggak dikunyah gitu dengan geraham bawah gitu. Nah, kalau misalkan dengan hewan jenis lainnya pasti kan istilahnya hewan tersebut mengunyah dengan geraham bawah seperti itu. Nah, di sini kan ada jalan-jalan istinbat. Dalam istinbat itu ada beberapa fase yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama itu ada fase perhatian, yaitu memperhatikan dengan seksama dan dapat dimengerti keistimewaannya. Nah, maksudnya dengan memperhatikan fase dengan seksama itu kalau misalkan nih contohnya kita lagi belajar terus kita memperhatikan dosen tersebut dengan seksama, nanti kan keistimewaan buat kita itu kita jadi mudah mengerti dan mudah paham apa yang disampaikan dosen. Terus jadinya tuh ada keistimewaan sendiri gitu kalau misalkan kita memperhatikan dengan seksama dalam mengikuti mata pelajaran seperti itu. Nah, yang kedua itu fase pikiran, yaitu mengambil pikiran hukum atau undang-undang. Nah, kalau misalkan fase perkiraan itu kayak fase dugaan, tapi
mengambil hukumnya gitu, harus mengambil hukumnya, jangan sampai fase perkiraan itu malah salah kaprah atau di luar perkiraan ada hukumnya seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada fase mencari dalil. Nah, yaitu mencari kebenaran atas apa yang dikiaskan. Nah, kalau misalkan dalam fase mencari dalil itu ya harus benar-benar gitu kan, harus ada hukumnya, terus harus ada pertama kan harus ada permasalahannya, terus kedua harus mencari dalilnya itu apa, terus kan harus mencari hukumnya itu apa biar bisa apa yang dikiaskan gitu, agar bisa menjadi kebenaran seperti itu. Nah, yang keempat itu ada fase percobaan, yaitu jika perkiraan kita benar, maka kita akan benar, dan jika perkiraan kita salah, berarti itu salah. Nah, dalam fase yang percobaan ini kan, misalkan nih kita mencari dalil suatu kebenaran. Nah, kita yakin nih kalau misalkan apa yang kita lagi cari itu benar-benar emang sudah benar gitu, misalkan, dan meyakini kebenaran itu, dan itu akan langsung ke otak kita juga tersugesti yaitu benar gitu. Dan nanti kalau misalkan perkiraan ini salah nih, perkiraan kita salah gitu kan, nanti juga ke sugesti kita juga bakalan salah gitu. Makanya kan kita harus punya prinsip sendiri, terus harus juga perkiraan yang kita perkirakan itu ya harus sesuai dengan apa yang diperkirakan kita ya, bahwa kan itu emang benar gitu. Jangan sampai perkiraan kita itu malah jadi bimbang dan bingung ke kitanya kalau misalkan kitanya itu galau terus antara ini benar atau salah gitu. Nah, kita harus pilih salah satu antara benar ya benar, kalau misalkan ya salah ya salah, seperti itu. Makanya kan kita harus punya prinsip sendiri, terus harus juga perkiraan yang kita perkirakan itu ya harus sesuai dengan apa yang diperkirakan kita ya, bahwa kan itu emang benar gitu. Jangan sampai perkiraan kita itu malah jadi bimbang dan bingung ke kitanya kalau misalkan kitanya itu galau terus antara ini benar atau salah gitu. Nah, kita harus pilih salah satu antara benar ya benar, kalau misalkan ya salah, seperti itu. Baik, selanjutnya at-ta'lil atau memberi alasan. Undang-undang yang umum sesungguhnya tidak dapat dipegang, melainkan apabila istinbat itu berdasarkan atas undang-undang ta'lil. Maka sesungguhnya istinbat ini erat hubungannya dengan undang-undang ta'lil. Oleh karena itu, ulama-ulama mendasarkan pembahasannya atas undang-undang ini tentang ilat sesuatu dan apa yang ditimbulkan olehnya dari berbagai kesimpulan. Maka bagi tiap-tiap kejadian di alam harus ada sebabnya. Sebagaimana tiap-tiap ilat harus ada maklulnya. Contohnya nih, seandainya terdengar letusan senjata api. Kalau diselidiki tentang penyebabnya, maka akan ditemukan dua unsur. Yang pertama, senjata itu diisi peluru. Yang kedua, lalu kenopnya ditekan. Terus ada dua jalan dalam menetapkan ilat dan maklulnya. Yang pertama, dengan jalan memperhatikan, dan yang kedua, dengan jalan mempercobakan. Ya, selanjutnya Qanun at-ta'lil atau undang-undang yang mencari alasan. Qanun at-ta'lil ini menegaskan, sesungguhnya tiap-tiap kejadian di alam ini ada sebab yang mewujudkannya. Hakikat yang demikian ialah suatu hakikat yang diketahui kebenarannya oleh tiap-tiap akal yang sehat. Begitu pula halnya bila mana ada ilat dan maklulnya, atau ada sebab dan akibatnya. Maka ilat selalu berputar bersama-sama dengan maklulnya dalam keadaannya dan ketiadaannya.
Yang demikian ini sebagai suatu kenyataan atau hakikat yang dicetuskan oleh konun dauran. Maka berputarnya bumi sebagai sebab adanya malam dan siang. Begitu pula adanya siang dan malam sebagai musabab dari berputarnya bumi. Ya, baik, selanjutnya Qawaninil istinbat ilmi atau undang-undang ilmiah. Istinbat ilmi ini berarti di mana keadaan hukum-hukum yang sampai kepada kita nih dengan mempergunakan dasar sebab-sebab kejadian yang benar atau akibat ilat tertentu. Jadi sebelum hukum itu sampai kepada kita pasti ada sebab akibat, ya, ada penyebab-penyebab dari kenapa sih hukum itu bisa ada di kita gitu. Oh, ternyata ada kejadian yang dimana hukum itu diberlakukan karena kejadian tersebut. Terus pasti ada iklat yang tertentu dari kejadian tersebut yang menjadikan hukum itu ada. Lalu sesungguhnya istinbat itu mengetahui sesuatu yang menghubungkan kejadian-kejadian dengan ilat-ilatnya dari berbagai ikatan dan hubungan. Ya, baik, selanjutnya atamsil. Jadi atamsil ini menyamakan hukum antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya karena keduanya mempunyai persamaan sifat atau akibat, ya. Jadi perasan kurma dan perasan anggur itu ternyata memabukkan. Terus mereka hukumnya haram. Perasan anggur dan perasan kurma itu haram. Kalau disamain, sedangkan perasan anggur adalah far'u, kemudian memabukkan adalah persamaan sifat atau akibat dari keduanya jika diminum. Dalam kalangan ahli usul fikih biasa dikenal sebutan kias. Maksud dari dalam ini tuh far'unya, ya. Jadi far'u itu yang belum memiliki status hukum, yang sedang dicari keputusan hukumnya melalui metode kias. Ya, selanjutnya aqsamul hujah. Hujah secara etimologi adalah keterangan, bukti, alasan, dan argumentasi. Para ahli ilmu mantik juga memberi konotasi yang sedemikian dalam mengartikan hujah. Hujah sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama akliyah, yaitu hujah yang bersumber pada atau berlandaskan pada akal pikiran semata. Yang kedua, hujah nakliyah, yaitu hujah yang diambil dari firman Allah, yaitu Al-Quran, ya. Diambil dari hadis atau sunnah Rasul atau ijma. Contohnya nih yang diambil dari firman Allah atau hadis atau sunnah Rasul atau ijma, contohnya seperti membasuh muka. Jadi membasuh muka itu dalam berwudu itu diperintahkan wajib. Nah, diperintahkannya itu ada dalil-dalilnya. Ya, tadi aqsamul hujah sudah, selanjutnya dalil-dalil nakli. Nakli itu artinya dalil yang diambil dari firman Allah atau Al-Quran, juga sabda Nabi dalam hadis-hadisnya. Jadi adapun dalil-dalil nakli, maka penilaiannya untuk diterimanya itu berlainan. Yang pertama, diantaranya ada yang dapat diterima tanpa ada keraguan sama sekali. Yang kedua, diantara ada yang ditolak tanpa ada pembicaraan dan perdebatan. Dan yang ketiga, diantaranya dalil-dalil itu manusia mengharapnya dalam keadaan yang kebingungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazna walhamdulillahirabbil alamin. Untuk
sesi pertanyaan bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.